اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Dan sebenarnya orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi yang enak-enak saja, itu dia bersembunyi di balik nama sunnah, walaupun yang dia kerjakan sebenarnya itu berdasarkan hawa nafsu. Buktinya dia mengerjakan berdasarkan hawa nafsu karena dia memilih yang sesuai dengan hawa nafsunya dia saja. Yang cocok dengan keinginannya dia kerjakan, yang tidak cocok dia tinggalkan. Padahal perintahnya itu fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu semuanya ada uswah. Dan yang paling penting dalam peristiwa uswah di sini, dalam perang Khandaq, itu uswah contoh yang berkaitan dengan akhlaknya Nabi, bukan dengan tampilannya Nabi, dengan akhlaknya Nabi. Walaupun sekarang banyak beberapa orang yang mempermasalahkan tentang penampilan ala sunnah, kan benar? Banyak sekali yang seperti itu banyak. Tapi saya masih sedikit jarang dengar gitu ya, yang mempopulerkan sunnah-sunnah yang sesuai dengan akhlak Nabi. Itu jarang. Ini termasuk dengan anak kecil ini loh, termasuk dengan anak-anak kecil ini loh. Jadi biasanya kalau sholat Jumat itu kan anak-anak kecil itu suruh diam loh. Anak-anak kecil kan suruh diam ya. Anak-anak jangan bercanda, nanti sholatnya nggak sah kan. Anak-anak jangan bercanda, nanti tolong bawa bapaknya itu diingatkan anak-anaknya supaya tidak bercanda kan. Padahal kan kalau anak-anak bercanda itu kan wajar. Ya namanya anak-anak kok. Nah anak-anak jikiran, baca-bacaan itu kan malah nggak wajar. Sampai pernah ngelihat anak kecil masuk ke dalam masjid, buka Quran, madhep kiblat, terus nggak ngapa-ngapain baca Quran doang, itu kan kita malah was-was ya. Boleh anak kesurupan. Bercanda yang memang jadi wataknya anak-anak kan. Akhirnya dibilangnya sama bapak-bapaknya supaya anak-anak itu ketika khatib sedang melaksanakan khutbahnya itu jangan bercanda. Ya padahal kalau anak-anak nggak bercanda juga bapaknya kan tidur kan ini. Karena kan paling enak itu kan tidur itu ketika khotib ya. Doa yang terbaik sepanjang masa itu kan khutbah Jumat kan ini. Paling enak. Tapi ketika anak-anak bercanda itu kan yang ngomongnya jadi nggak tidur, malah terpaksa dengerin khotib kan. Padahal itu ada hikmahnya semua. Nggak pakai duluan itu. Jadi dalam masalah akhlak Nabi kepada anak-anak itu cerita masyhur sekali yang cerita Nabi ketika sholat, ketika Nabi sujud itu Hasan Husain itu duduk di pundaknya Nabi ya. Duduk di pundaknya Nabi, padahal Nabi saat itu jadi imam. Akhirnya sujudnya lama. Ini sahabat bingung ini Nabi kenapa kok sujudnya lama sekali. Akhirnya ada sahabat yang ngintip. Itu biasa ya, sahabat itu dulu biasanya lucu-lucu, ibadahnya itu lucu-lucu karena memang syarat dan rukunnya sholat itu kan bergantung dengan kondisi zaman biasanya ya. Jadi ketika lagi sujud ada sahabat yang ngintip, ya bangun dari sujud nggak mau ngintip, wah didudukin cucunya, dia ngasih tahu temennya, didudukin cucunya, akhirnya dia sujud lagi nungguin. Dan Nabi saat itu nggak marah, Nabi saat itu nggak marah dengan Hasan Husain. Bahkan Nabi diam sampai Hasan Husain puas duduk di punggungnya,
Terus akhirnya mereka turun sendiri, baru Nabi bangun dari sujud. Tapi kan kalau sekarang kan bisa dikamplang ya, kayak gitu. Repot loh. Karena ini sudah belok juga, ya, sudah belok juga dari sunnah Nabi. Padahal yang paling kecil seperti ini itu sudah belok. Daripada kamu aku habis main. Padahal kalau perbuatan membentak anak-anak itu bisa mengakibatkan mereka trauma terhadap suatu kebaikan, dan itu bahaya. Lagi main game. Buat kedepannya itu bahaya. Terus aku Ya. didorong tuh. Mau cewek-cewek tuh. Dia malah aku Saya pernah sekali waktu itu ditanya sama ada bapak-bapak itu, banget. Terus dia itu anaknya tuh nggak mau diajak ke masjid. Ya. Kalau dia diajak ke masjid disuruh sholat, itu anaknya cuma bawa sarung, terus muterin masjid, nongkrong, terus pas orang masjid udah selesai sholat, dia juga ikut pulang, tapi sarungnya dipakai, enggak. tapi nggak sholat. Bukan cewek-cewek yang dorong. Nih kan Akhirnya cewek tuh yang dorong tuh. Nah, terus dia tanya kenapa kok anaknya tuh kayak gitu ya Pak? namanya si Aska. Terus langsung dorong. Nggak mau sholat, Cewek-ceweknya. Terus nggak mau masuk masjid juga ikutan segala jatuh. macam. Dan ternyata setelah dikorek, ya anaknya itu waktu masih kecil itu suka, kan kadang ada orang tua yang sedikit ekstrim ya. Ada anak bercanda disentil kan, ada anak yang lari-larian di masjid itu disuruh keluar, pergi kalau bercanda jangan di masjid kan. Enggak sih, minum cewek sih. Akhirnya mereka trauma, buat masuk masjid lagi itu mereka trauma, dan ini menjadikan seseorang itu trauma terhadap suatu amal kebaikan. Kan ini luas loh. Ya. Yang jadi problem ketika kita mengerjakan perkara tersebut, maka kita menjadi asbab penghalang seseorang untuk mendapatkan hidayah. Yang ketika di akhirat nanti toh kalau ditanya misalnya, sampai kok kenapa nggak sholat? Wah saya malas kalau sholat tuh diomel-omelin. Siapa yang ngomelin? Mas Ega dituntut. Simpel. Jadi akan itu simpel. Itu praktek akhlak Rasulullah terhadap anak-anak. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar. Habibi